Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'lana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, hari yang insya Allah penuh pahala, penuh maghfirah. Kenapa kami katakan penuh pahala dan maghfirah? Karena di hari inilah waktu penuh dengan ampunan dari Allah. Karena ini merupakan bulan terbaik, yaitu bulan Ramadan. Semua kita kecuali yang berhalangan sedang melakukan salah satu daripada rukun Islam, yaitu berpuasa. Dan seperti tadi yang dikatakan ibunda kita, Ibu Syukriya, bahwa berpuasa itu hak vetonya Allah. Urusan as-shaim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mari sama-sama kita kirimkan sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdillah, Khatamul Anbiya, Habibullah, yang berkat perjuangannya lah kita selaku umatnya tinggal mengikuti dan mencontoh apa yang sudah beliau perjuangkan. Mudah-mudahan yang hadir pada ruangan ini serta yang mengikuti melalui link Zoom mendapatkan syafaat Rasulullah di hari akhir kelak. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kemudian terima kasih kami kepada Saudari Mutia ya, yang sudi mendampingi kemudian membuka acara ini, dan seluruh ibu-ibu yang ada di depan di hadapan kami, kiranya berikan kesempatan kepada kami sama-sama kita duduk ya, duduk sama-sama rendah, kita mengkaji, mempelajari, mengkontemplasi bagaimana sih caranya kita khatam Al-Quran di bulan yang suci ini dengan sungguh-sungguh. Bisa enggak kita khatam? Kalau bisa gimana caranya? Kan itu caranya, judul yang diberikan kepada saya. Kemudian triknya bagaimana? Terus penting enggak? Atau ada yang lebih penting selain pada khatam Al-Quran? Ini yang akan kita kupas melalui kajian kita pada siang hari ini. Baik, akhwati fillah yang dirahmati Allah. Berbicara Al-Quran itu biasanya berdampingan dengan bulan yang Allah sebutkan khusus di dalam Al-Quran. Saya bacakan di surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau kita mentelaah kitab suci kita, yaitu Al-Quran, sebelum kita mengkaji ayat ini dan kita sampai ke target kita, khatam Al-Quran di bulan Ramadan dengan penuh kesungguhan, mari kita mengkaji secara bahasa, secara lugawi Al-Quran. Al-Quran secara lugawi itu diambil dari kata qara'a. Qara'a itu artinya baca.
Qara artinya baca. Ketika diturunkan Al-Quran yang pada saat itu bisa dikatakan kebanyakan kaum muslimin itu ummi. Ummi itu apa? Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Ketika diturunkan Al-Quran, bagaimana respon Nabi? Didatangi oleh Sayyidina Jibril. Iqra ya Muhammad, baca. Apa respon Nabi? Ma ana biqari. Kemudian dibujuk lagi oleh Sayyidina Jibril. Iqra ya Muhammad. 2 kali, 3 kali dibujuk oleh Jibril untuk membaca Quran. Responnya sama. Ma ana biqari. Saya nggak bisa membaca Al-Quran, kata Muhammad. Lalu apa yang dilakukan oleh Jibril? Dipeluk. Begitu dipeluk, pelan-pelan Nabi Muhammad membacakan apa yang dibaca, dituntun oleh Jibril. Kira-kira akhwati dan para ibunda yang ada di depan saya, surah apa yang dibaca ya pada saat itu? Ada yang tahu? Jika turun Al-Quran pertama kali, surah apa yang dituntun oleh Jibril? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Jibril. Rasulullah karena kepingin sekali bisa, cepat-cepat, buru-buru. Ditegur oleh Allah. Jangan baca buru-buru. Segala sesuatu yang tidak bisa tadinya, ingin cepat, itu terpeleset lidah. Maka kata Allah, bacalah pelan-pelan. Cara Jibril memeluk Rasulullah menjadi landasan utama para pendidik. Di saat kita mendidik anak yang belum tahu, kita ingin anak itu menjadi tahu, jangan dengan paksaan. Itu pertama. Yang kedua, peluklah anak itu, sentuh hatinya. Sebagaimana Jibril menyentuh hati Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, barulah Rasulullah membaca perlahan-lahan. Itu Al-Quran. Tujuan diturunkan Al-Quran, Allah meminta untuk apa? Baca. Kenapa? Karena Quran itu kata dasarnya adalah qira'ah. Berarti kitab itu dibaca. Para sahabat yang notabene juga kebanyakan itu ummi, mereka begitu dibacakan menghafal. Menghafal di kepala dan di hatinya. Tidak seperti kita sudah ada Al-Quran terhimpun menjadi satu mushaf, tinggal kita membaca. Ada perintah di surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ingin saya kaitkan dengan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan turun Al-Quran. Maka tidak heran, bahkan saya pribadi sangat terkagum-kagum melihat fenomena tahun ini. Di beberapa masjid-masjid, ibu-ibu sudah mulai, ibu-ibu, kalau bapak-bapak mungkin sudah lama ya. Tapi ibu-ibu loh, bahkan nenek-nenek. Ketika saya mau pergi menuju ke kantor pajak, saya jumpa 3 ibu-ibu dan itu nenek-nenek. Ustazah, kami baru pulang dari masjid. Dari kapan ibu? Tadi jam 8. Subhanallah. Berapa juz sudah selesai? Ada yang jawab 2 juz, ada yang menjawab 3 juz. Subhanallah. Kenapa? Berlomba-lomba ingin mengkhatamkan Al-Quran. Bagaimana caranya? Pertama, niat yang tulus. Niat lillahi ta'ala. Bukan kepengen dikatakan oleh ibu itu, wih kerennya kita. 2 juz loh dalam sekali duduk. 5 kali duduk dia di masjid berarti berapa juz sudah? 10 juz. Bukan ingin dikatakan orang, bukan ingin dikatakan dipuji oleh suami, bukan ingin dipuji oleh anak, tetapi lillahi ta'ala. Ingin dulu, niat tulus. Kemudian pasang target. Pasang target. Yang belum berumah tangga punya kesempatan yang lebih banyak.
tidak direpotkan oleh suami, tidak direpotkan oleh anak, maka pasang target tinggi. Kalau sudah punya anak, kita punya kewajiban antar ke sekolah, siapkan sahur, siapkan untuk berbuka. Maka tidak salah ibunda daripada Sayyidah Maryam, yaitu Hanna binti Fatuzah, ketika puluhan tahun berumah tangga tidak kunjung dikaruniai anak, beliau meminta kepada Allah, tidak marah sama Allah, tidak kecewa dengan takdir, tetapi beliau meminta sungguh-sungguh. Dengan apa? Bernazar. Umi Inung tahu dari mana? Dari Quran. Di Quran itu ada 5, ibu-ibu. Yang pertama akidah, yang kedua hukum, yang ketiga cerita, yang keempat akhlak, yang kelima sumber ilmu. Ilmu apapun. Umi Inung ilmu perpajakan ada. Ada satu halaman itu tentang keuangan, riba dan segala macam. Ada di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah 1 halaman itu berkaitan dengan uang. Jadi sumber ilmu. Yang ingin saya kupas di situ, saya lanjutkan cerita. Hanna binti Fatuzah berdoa bernazar. Idh qalat imra'atu Imran. Suatu saat istrinya Pak Imran berkata, "Inni nazartu ma fi batni muharrara." Saya bernazar di perutku ya Allah, minta anak laki-laki. Kenapa? Karena anak laki-laki terus bisa beribadah. Dia bisa pasang target di bulan Ramadan saya harus khotam sekian kali. Tidak demikian perempuan. Perempuan ada haidnya. Perempuan ada nifasnya. Yang kedua kondisi itu tidak boleh, jangankan memegang Quran, membaca saja tidak boleh. Umi Inung, tapi kita punya hafalan Quran. Bagaimana? Tidak boleh. Karena niatnya apa? Menggapai pahala. Kenapa? Ada najis di kita. La yamassuhu illal mutahharun, itu dalam mazhab Syafi'i. Tidak boleh kita baca. Maka ada salah satu pesantren baru-baru anak itu sudah hafal 30 juz mutin dan harus disyahadakan. Syahadah itu apa? Menyetor hafalannya 30 juz dalam 1 hari setengah di depan publik. Tiba-tiba qadarullah anak itu haid. Akhirnya para asatidz menelpon ayahnya Aida. Ini bagaimana Ustaz? Sekarang kami nanya, mau satu mazhab kami jawab atau berbagai mazhab? Mazhab Maliki membolehkan. Tetapi bila saya tanya ibu-ibu dan adik-adik di depan ini, mazhab apa kira-kira yang dianut? Serentak akan menjawab, Syafi'i. Betul enggak? Betul ya. Kalau saya tanya Syafi'i itu orang mana ya? Awas ada yang bilang orang Loksmawe atau orang Banda Aceh, tidak. Orang mana? Orang Palestina. Kemudian dibesarkan di Mekah, menuntut ilmu di Mekah. 15 tahun sudah bisa mengeluarkan fatwa. Subhanallah. Kita bandingkan anak 15 tahun kita lagi ngapain? Sedang belajar merokok. Iya enggak? Iya. Baik. Kembali kepada cerita Hana tadi, kepingin punya anak laki-laki. Kenapa? Bisa total dalam beribadah. Tetapi apa yang Allah kasih? Perempuan. Siapa? Maryam. Wa inni samaituha Maryam. Saya kasih nama anak saya namanya Maryam. Saat itu Hanna binti Fatuzah ibundanya Maryam kecewa enggak? Enggak dikabuli oleh Allah. Kecewa. Sama seperti kita. Ketika kita minta kepada Allah dikasih lain, kecewa. Dari mana kita pahami? Lihat ayat Al-Quran setelahnya. Ini wada'tuha unsa. Saya lahirkan perempuan. Dijawab sama Allah. Betul. Walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Tetapi yang kamu inginkan adalah anak yang taat. Maka saya berikan kamu anak yang taat. Sekalipun dia perempuan. Subhanallah.
Maryam tidak pernah haid. Masya Allah. Dan dia menjadi sumber inspirasi bagi pamannya. Siapa? Zakaria. Apa yang menjadi sumber inspirasi bagi pamannya? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, kaget. Dari mana kamu dapatkan ini buah-buahan? Kamu tidak pernah meninggalkan mihrab, kamu tidak punya uang, kamu tidak pernah pergi belanja. Apa jawabannya Maryam? Wa min indillahi yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah kasih tanpa diduga-duga. Kembali ke judul tadi, khatam di bulan Ramadan. Ketika kita memasang target bulan Ramadan ini, kita mau khatam berapa kali? Imam Syafi'i 60 kali. Berarti dalam satu hari dia berapa kali khatam? Dalam satu bulan 60 kali beliau khatam. Berarti dalam satu hari berapa kali khatam? Dua. Satu bulan 30 hari. Dalam 30 hari itu 60 kali dia khatam. Berlomba-lomba, berkeinginan. Kenapa? Karena cuma di bulan Ramadan itu yang turun Al-Quran. Apapun yang bersahabat dengan Al-Quran, Allah muliakan. Mari kita kaji satu-satu. Al-Quran diturunkan di mana? Di Mekah. Ternyata kota yang disebutkan di dalam Al-Quran salah satunya adalah di Bakkah Mukarramah. Bakkah di situ adalah Mekah. Allah muliakan sampai sekarang. Dan ternyata hasil penelitian, sekiranya manusia ini sudah berhenti untuk tawaf di Masjidil Haram, maka dunia ini ambruk. Subhanallah. Mekah. Kenapa? Karena bersahabat dengan Al-Quran. Di mana letak bersahabat? Tempat turunnya Al-Quran. Allah muliakan. Saya yakin ada di antara kita sudah pernah pergi umroh dan haji. Melihat dengan kasat mata Mekah. Tempatnya perbukitan. Ya enggak Ibu? Panas. Gersang. Tandus. Tapi subhanallah. Allah muliakan negara itu. Dari segala penjuru datang ke situ untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Dan ternyata ini menjaga stabilitas dunia dengan dikelilingi Ka'bah. Subhanallah. Kemudian turun lagi Al-Quran di Yathrib. Yang namanya sekarang dikenal adalah Madinah Munawwarah. Kota yang cahaya, penuh cahaya. Subhanallah, Madinah lebih sejuk dari Mekah. Orangnya ramah-ramah. Dua kota itu dimuliakan sampai sekarang. Maka salah besar. Orang radikal mengatakan, boleh kok kita haji, nggak mesti di Mekah, di Madinah. Terus mana juga, boleh ke Banda Aceh, boleh ke Jakarta. Masya Allah. Dua. Tadi tempat yang bersahabat dengan Al-Quran Allah muliakan. Kemudian bulan turunnya Al-Quran Allah muliakan dari 12 bulan yang Allah titipkan untuk orang beriman agar mencapai derajat ketakwaan hanya di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu. Setiap ada panggilan di dalam Al-Quran, yaitu huruf panggilan. Mutia mau panggil saya. Umi Inom. Setelah saya menolak, iya Mutia. Gak jadi. Lucu gak Bu? Lucu. Al-Quran, Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Tanya kepada kita. Kita termasuk enggak? Kalau termasuk jawab. Naam ya Allah. Kutiba alaikumus siyam.
wajibkan pada kalian berpuasa. Kami ana wa aqana ya Allah. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti halnya kami wajibkan pada kaum sebelummu. Dari ayat ini kita bisa memetik bahwa umat sebelum Nabi Muhammad ada juga berpuasa. Tetapi puasanya orang beriman dan puasanya non beriman itu yang membedakan ketakwaan. La'allakum tattaqun. Karakter takwa banyak sekali dijabarkan dalam Al-Quran. Ada yang walladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu karakter takwa. Salat, keluarin zakat. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Percaya dengan yang tidak tampak. Di antaranya Allah. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, surga dan neraka. Percaya enggak kita? Ada enggak di depan mata kita? Kalau tidak ada, yakin enggak kamu bisa percaya? Yakin. Kalau yakin maka kita termasuk adalah orang-orang yang beriman. Dan karakter yang lain yang bergegas untuk meminta ampun. Itu juga karakter daripada ketakwaan. Lagi, orang yang membaca Al-Quran. Allah muliakan tidak? Ada dalilnya Ibu. Saya bacakan. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran dan mendirikan sholat, mengeluarkan sedekah, baik itu secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, itu adalah perniagaan yang tidak pernah merugi. Jadi bagi yang mau membaca Al-Quran, subhanallah, tidak pernah merugi. Umi Inung kita sudah baca dari pagi sampai jam 12 siang atau jam 1. Rugi kita? Tidak. Boleh di cross check. Orang yang membaca Al-Quran apalagi menghafal. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang membaca Al-Quran apalagi menghafalnya. Coba dilihat di dagingnya dan di darahnya. Insya Allah tidak ada tersumbat. Insya Allah tiada membusuk. Ada enggak dalilnya Umi Noh? Ada. Orang yang menghafal Al-Quran. Khalaqahullahu Al-Quran fi damihi wa lahmi. Allah akan mencampurkan Al-Quran itu dalam darah dan dagingnya. Suatu hari saya mengisi tentang ini di depan komunitas medis. Salah satu dokter bertanya, Umi Inong, kenapa disebutkan di dalam hadis darah dan daging? Kenapa tidak yang lain? Ternyata justru saya ingin bertanya kepada dokter, tugas saya menyampaikan apa dalam Quran dan hadis. Tugas dokter meneliti. Tidak berapa lama beliau menjawab. 2 yang disebutkan dalam hadis itu sangat rentan dengan penyakit. Tapi tidak demikian orang yang rajin membaca Quran dan menghafalnya. Subhanallah. Ada satu kisah inspiratif nyata di Banda Aceh. Tapi sayangnya anak itu tidak ingin saya disebutkan namanya. Anaknya orang Pekanbadak. Saya terinspirasi saat saya mengunjungi anak saya di pesantren. Saya melihat sepasang suami istri dan suaminya. Setiap saya kunjung ke pesantren itu ada kedua orang tua itu. Saya lihat bagaimana dia memperlakukan anaknya. Akhirnya diam-diam saya rekam. Karena akan menjadi bahan seminar saya saat saya diminta di Langsa. Tapi saya merasa berdosa. Kenapa? Karena ini saya sudah nyuri. Nggak bilang saya mau ngerekam. Akhirnya saya minta maaf sama ibu itu, saya bilang, mohon maaf ibu saya rekam. Karena saya selalu memperhatikan ibu, memperlakukan anak ibu tidak seperti orang tua lainnya. Termasuk saya.
Apa yang dilakukan ibu itu? Setiap ketemu anaknya cium tangan, cium dahi, kemudian membenarkan bajunya, lalu membacakan doa di atas ubun-ubunnya. Subhanallah. Saya tanya, kenapa ibu lakukan seperti itu? Beliau menjawab, anak saya ini lahir dalam keadaan juling. 7 bulan dalam kandungan sudah divonis juling karena saya keracunan. Saya pada saat itu putus asa. Tetapi saya langsung bertobat kepada Allah. Untuk apa saya putus asa? Terjadi juling ini karena engkau menghendaki Allah. Tetapi segala sesuatu yang Allah hendaki tidak ada yang sia-sia. Akhirnya beliau berdoa, ya Allah jadikanlah anakku ini pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran. Begitu masuk di sekolah SD, anaknya itu memiliki tas kuning. Saban hari diledeki oleh kawannya. Wahai abang bertas kuning bermata juling. Ibu mana yang tidak sedih? Saban hari. Akhirnya ibu itu berdoa menangis. Ampunkan dosa anak itu, dia tidak mengetahui. Lalu apa yang terjadi? Besoknya anak itu jatuh dan bocor kepalanya. Kemudian marahkah ibu pas sama dia? Tidak, saya cuma sedih. Anak bungsu. Akhirnya setelah tamat SD selesai 10 juz. Kemudian dimasukkan ke jenjang sanawiyah di tempat tahfiz juga. Kemudian suatu hari anak saya datang. Kebetulan ketiga anak saya lahirnya di Mesir, jadi sering juga berkomunikasi dengan bahasa Arab. Kecuali ini karena umur 2 tahun. Yang pertama, Umi, anak mustaizini bakra Qur'anina. Saya tidak mau ngapal Quran di sini. Leba, saya tanya, kenapa? Karena ada satu kawan saya sudah 1 jam di masjid membaca, dapatnya 1 halaman. Dia 20 menit cukup dengan menggeleng-gelengkan kepala. Sudah dapat 2 lembar, 4 halaman. Subhanallah. Siapa itu? Ternyata anak itu tadi. Semakin penasaran dong saya. Kok bisa dia seperti itu? Jangan-jangan makanannya terbuat dari emas. Sehingga dia bisa cepat. Tidak seperti nasi kita. Akhirnya saya mencari tahu. Saya dapatkan jawabannya yang pertama, ridho dan doa orang tuanya. Yang kedua, apa yang kita berikan kepada anak itu? Halalkah? Halalkah? Kenapa? Yang kita makan itu berpengaruh tumbuh kembang kita. Dan subhanallah ibu-ibu sekalian dan adik-adiknya. Dalam kurun 1 tahun selesai 30 juz mutin. Mutin itu apa? Bisa dites di mana saja. Anak Aceh. Beberapa bulan yang lalu adalah perwakilan Indonesia ikut lomba tahfiz 30 juz di Iran. Subhanallah. Dan subhanallah lagi, sekarang sudah nyaris tidak tampak juling. Kenapa? Barokatul Quran. Masihkah kita tidak ingin membaca Al-Quran? Baik. Terus, apakah kita menghatamkan Al-Quran? Gak peduli dengan anak, tidak peduli dengan suami. Ada dalam hadis Sahih Muslim, sengaja saya kutip. Karena banyak sekali saya dapatkan fenomena di sekeliling kami. Berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Sunnah. Tetapi memberikan perhatian ke anak wajib. Melayani suami wajib. Izin keluar ke masjid untuk menghatamkan Al-Quran wajib. Ini yang harus tahu dulu. Tidak mesti di masjid, di rumah juga boleh. Suatu hari ada sahabat Rasul bertanya, ya Rasulullah, saya dengar engkau mengatakan, waqra'il Qur'ana fi kulli syahrin, bacalah Al-Quran setiap bulan. Beliau menjawab, ya Nabi Allah, inni atiku afdal min dzalika. Saya kuat, saya bahkan bisa, tidak mesti 1 bulan. Apa jawab Rasulullah? Faqra'i fi kulli isyrin. Kalau gitu setiap 20 hari khatam. Ini motivasi kita untuk khatam. Kalau qultu ya Nabi Allah, inni atiku afdal min dzalik. Saya kuat, tidak mesti 20 hari. Apa dijawab Rasulullah? Faqra'u fi kulli asyrin. Fi kulli asyrin. Bacalah dan khatamkan di setiap 10 hari. Berarti kalau dalam bulan Ramadan 30 hari, berarti 3 kali khatam.
Ya Nabi Allah, ini atiku afdal min zalik. Saya masih kuat. Nggak mesti tunggu 10 hari. Dijawab sama Rasulullah. Faqra fi kulli sab'in. Ya udah kalau gitu tiap minggu. Tiap 7 hari khatam. Wala tazid ala dzalik. Jangan tambah dari itu. Wa inna. Kenapa? Wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Untuk pasanganmu punya hak atas dirimu. Wali jasadika 'alaika haqqan. Dirimu punya hak atas dirimu. Terus bagaimana dengan Imam Syafi'i? Beda. Bagaimana dengan ada beberapa tadi yang diberikan kepada siapa namanya yang mengirimkan makalah ke saya? Ariana, Al-Aswad bin Yazid, Qatadah bin Da'amah. Ini semua menjadi motivasi kita. Tetapi tanpa harus mengurangi yang disebutkan oleh Rasulullah. Jangan sampai anak kita butuh perhatian. Jangan ganggu mama. Mama kita apa ini? Dek, bentar lagi sudah mau berbuka. Mana minumannya? Aduh bang, buat aja sendirilah. Pergi. Kita mengutamakan yang sunnah dari yang wajib. Terus kita punya semangat tanpa mengabaikan kewajiban. Itu yang paling penting. Untuk khotam ada 4 derajat. Saya bagi di sini. Yang pertama, kalau untuk orang umum khotam yang penting selesai. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai qul huwallahu ahad. Tanpa memperhatikan bacaannya boleh, kalau untuk orang umum boleh. Terus tingkatan yang kedua, ini yang lebih baik daripada yang pertama. Apa itu? Baca warattilil Qur'ana tartila. Baca dengan yang baik, dengan penuh tajwid. Alif lam mim. Berikan haknya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tajwid. Itu tingkatan kedua, lebih baik daripada yang pertama. Jangan gaspol. Istilah Ustadzah Ablatif itu di gaspol. Pokoknya yang penting selesai. Tingkatan yang ketiga tentunya lebih baik daripada tingkatan yang kedua. Bagaimana? Dia membacanya dengan tartil, kemudian mentadabur. Penting gak Uminong? Penting. Seperti tadi saya sisipkan cerita Hannah. Itu dari Al-Quran. Kenapa ya? Maryam kok jadi inspirasi untuk pamannya? Nabi Zakaria. Ternyata dia lepaskan semua kepada Allah. Dituduh, hamil, gak punya pasangan. Dia lepaskan kepada Allah. Nah kemudian Allah turunkan rezeki tanpa disangka-sangka. Terus yang tingkatan yang paling mantap ketika kita mengkhatamkan Al-Quran, membaca. Bacaannya dengan tartila, suara merdu dan tajwid, kemudian mentadaburi, lalu mengamalkan. Amalkan. Memang apa Uminong kita amalkan dari Al-Fatihah? Banyak ibu-ibu sekalian. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha penyuka, pencinta, pemurah, pengasih. Sama itu, Rahman dan Rahim. Terus bagaimana kita mentadabur Uminong? Ternyata Rahman, Rahim dari bahasa Arab yang asal katanya sama. Rahman daripada Rahima yarhamu, suka, senang, cinta, kasih, pemurah. Rahim demikian juga, Rahima yarhamu. Tetapi Rahman dan Rahim itu berbeda penggunaan. Rahman kapan Allah pakai, Rahim kapan Allah pakai. Di dalam kaidah bahasa Arab mengatakan ziyadatul harfi tadullu ala ziyadatil ma'na. Nambah satu kata dalam satu huruf dalam satu kata Arab, nambah satu makna. Kita hitung sama-sama. Rahman berapa huruf? Ra, ha, mim, alif, nun. Ada 5 huruf. Rahim, ra, ha, ya, mim. Ada 4 huruf. Berarti sayangnya Allah di Rahman lebih banyak daripada di Rahim. Iya enggak ibu-ibu?
Lebih besar 5 atau 4? 5, berarti dia Rahman. Kapan Allah banyak sayangnya? Sekarang di dunia. Untuk siapa? Semuanya. Untuk jin juga iya. Untuk kucing iya. Untuk kita iya. Semuanya kata Allah. Tetapi hanya sebatas di dunia. Mana dalilnya Umi Ino? Mari kita kaji satu daripada surah Al-Mulk. Alam taro ila tayri fauqahum safat wa yaqbid. Lanjut. Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidakkah kita melihat sekerumunan burung terbang? Terbang katakan 1000. Ada nggak jatuh Ibu? Ada burung jatuh di atas kepala kita. 1 juta. Adakah 10 jatuh? Tidak. Pernahkah kita berpikir siapa yang memegang itu? Ma yumsikuhunna illa rahman. Yang berperan di situ adalah Allah. Sekian banyak pesawat terbang, ada nggak yang jatuh? Banyak. Karena tidak ada janjinya Allah di dalam Quran. Pesawat terbang, mayum sikuna larang tidak. Burung. Tetapi itu hanya berlaku di dunia. Begitu di hari akhir. Nanti Allah katakan, Ana Rahim. Saya maha penyinta, penyuka, penyayang, pemurah. Bagi siapa? Orang mukmin. Kapan? Di hari akhir. Kemarin ada yang bertanya, Umi Inong, ini ada non-muslim. Dia bukan orang muslim. Tetapi gemar sekali bersedekah. Tanpa memilah orang-orang yang akan disedekahi. Pertanyaannya, diterima nggak sedekahnya itu? Masuk surga nggak dia Umi Inong? Saya jawab, tidak. Kenapa? Iman. Makanya di dalam Al-Quran yang pertama adalah akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya porosnya iman. Dalilnya mana Umi Inung? Ingatkah kita bagaimana pamanda Nabi Muhammad SAW Ali bin Abi Thalib memasang badan untuk menolong keponakannya. Begitu meninggal, sedih sekali Nabi Muhammad. Beliau berdoa, ya Allah masukkan pamanku ke dalam surga. Turun ayat menegur Nabi Muhammad. Jangan seperti itu. Masalah itu, kata Allah, itu adalah hak vetoku. Karena berkait dengan iman. Sekali lagi, akhwati fillah, mari sama-sama kita bersungguh-sungguh. Minimal untuk gizi kita, nutrisi kita. Melalui membaca Al-Quran. Karena di dalam hadis Rasulullah dikatakan, saya tidak mengatakan alif, lam, mim, harfun. Tidak. Tapi saya katakan alif, harfun. Lam, harfun. Mim, harfun. Bayangkan, satu hari kita duduk, kita cuma baca. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Berapa huruf itu? Amma, ain, mim, mim. Yatasa'alun, ya, ta, sin. Banyak. Satu huruf itu adalah satu kebaikan. Satu kebaikan sama satu kebaikan. Satu kebaikan itu adalah 10 perbuatan baik. Alif dikasih 10, lam dikasih 10 pahalanya, mim dikasih alif lam mim saja kita sudah 30 pahala. Subhanallah. Terakhir yang ingin saya sisipkan adalah suatu hari Usaid bin Hudair, sahabat Rasulullah, membaca surah Al-Baqarah di malam hari. Pada saat itu kudanya diikat, tidak jauh daripada anaknya. Begitu beliau membaca Al-Quran, kuda itu galau. Oh ternyata bukan kita aja yang galau ya, kuda juga galau. Jadi setiap dia baca Quran, resah dan galau. Akhirnya Usaid berhenti membaca Al-Quran. Melihat, gak ada apa-apa. Gak ada perampok yang mau rampok kuda saya. Lanjut masuk ke dalam membaca lagi. Galau lagi kudanya. Kemudian kali ketiga, keluarlah Usaid bin Hudair. Takut tadi anaknya yang tidur dekat
kudanya karena dia galau takut terpijak, diambillah anaknya. Sambil mengambil anaknya, Ustaz melihat ke langit. Apa itu? Dilihat sekerumunan awan. Begitu beliau menongak itu dekat sekali pas di atas kepalanya. Tidak lama kemudian ketika bertemu kepada Rasulullah, bertanyalah Usaid bin Khudair, ya Rasulullah, anak qara'tul Quran surat Al-Baqarah, saya baca Quran pada suatu malam surat Al-Baqarah. Kemudian dia ceritakan tadi seperti tadi. Terus apa yang kamu lakukan kata Rasulullah? Ya udah saya berhenti karena takut ngelihat ada awan pas di depan saya dan kuda saya risau, galau. Jangan takut. Sebenarnya kamu harus lanjutkan bacaan. Kenapa? Tahukah kamu? Itu bukan awan, itu sekerumunan malaikat turun ingin mendengar suara bacaan. Subhanallah. Ketika itu Ustaz bin Khudair menyesal, kenapa aku berhenti? Dan tahu kamu kenapa tadi kuda kamu itu resah? Menikmati bacaan Quran. Dan dalam Sahih Bukhari dikatakan, kalau ingin kita mendapatkan seperti ini, tolong bacalah dengan tulus hati. Bukan karena siapa-siapa. Dan bukan karena apa. Tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terutama di bulan yang suci ini, ada satu malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Saya lebih setuju dengan penafsirannya Imam Sya'rawi. Kalau mungkin teman-teman atau ibu sekalian yang di hadapan saya, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Terjemahannya gimana ya? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 malam. Tapi saya lebih setuju tidak kata 1000 di situ. Kalau 1000 itu ada batas awal dan akhirnya. Setelah 999 sama dengan, saya tambah 1, 999 tambah 1 sama dengan, ada batasnya. Imam Sya'rawi mengatakan bukan 1000 malam, tetapi ribuan malam. Kenapa? Karena kata beliau nominal tertinggi dalam bahasa Arab itu adalah alfun. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ribuan, bukan 1000. Terus Umi Inom kalau di Arab itu tidak ada 1 juta gitu, tidak ada 1 miliar, ada. Terus bagaimana kita bilang? Kalau 1 juta alfu alfin. Kalau 1 miliar alfu alfi alfin. Diulang. Berarti di situ saya lebih setuju malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari ribuan, bisa jadi 1 juta, bisa jadi 1 miliar, bahkan triliunan. Baik, ini saja yang bisa saya berikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, mudah-mudahan menilai keberkahan dan mungkin bisa kita perpanjang dialog 2-3 penanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas tausiahnya. Sepanjang materi tadi pasti kita merinding ya ibu-ibu dan kakak. Dan yang paling ingin saya garis bawahi di sini yang kata Ustazah tadi, apapun yang bersahabat dengan Al-Quran akan Allah muliakan. Nah, tentu saja kita pasti ingin menjadi muslimah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin kami beri kesempatan 2-3 penanya Ustazah ya kepada ibu-ibu dan kakak yang ingin bertanya, baik via Zoom atau yang hadir di sini, kami persilakan. Kak, jangan sungkan kata Ustaz Zoom. Mungkin pemanasan dulu Ustazah, ada titipan pertanyaan juga dari teman-teman ke saya. Yang pertama nih Ustazah, bagaimana cara kita, ini mungkin ini Ustazah, ibu-ibu ya, bagaimana cara memotivasi anak untuk tetap semangat tilawah Al-Quran pada saat tilawah kita sudah lebih jauh dan anak tertinggal padahal mulainya bersamaan. Mungkin seperti itu Ustaz. Bagaimana memotivasi anak? Yang pertama motivasi kita dulu. Kita dulu dimotivasi.
Bukan saja masuk surga, Allah kasih 10 tidak bonus kepada orang yang menghafal Quran. Untuk apa? Tarik keluargamu yang 10 orang itu sudah divonis masuk neraka, tarik ke surga. Ada hadisnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, kembali ke pertanyaan tadi yang dibilang sama Mutia. Bagaimana memotivasi? Ditanya dulu. Kemudian berdoa. Karena saya pikir sudah kita lalui, ternyata nanti endingnya bagus. Belum tentu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketua geng motor hafal 30 juz. Mutin, nggak usah kita sebutkan siapa. Sebelum bulan Ramadan, balap-balap aja kerjanya di Darussalam. 30 juz. Apakah itu yang kita inginkan? Tentu tidak. Doa dan kita menjadi motivasi. Karena doa itu mukhul ibadah. Apalagi doanya seorang ibu. Kita kan kebanyakan kita menuntut anak membaca Quran. Nah, baca Quran dulu. Mamanya sibuk nonton sinetron. Begitu anaknya komplain marah. Jangan kurang ajar sama mama. Masya Allah. Karena kita memberikan contoh yang tidak tepat. Berikan contoh yang baik, anak akan ikut. Kalau lisan kita ini keluar kata-kata semangat, bukan kata-kata menjatuhkan, anak pun juga akan timbul. Karena hati ini punyanya Allah, bukan kita. Maka tidak salah, ada salah satu dokter menyampaikan kepada kami, Umi Inong, apa betul namanya sakit hati, kita iri. Begitu dibedah hatinya itu, hatinya dalam keadaan sakit, kotor. Tugas dokter meneliti. Tetapi dalam hadis dikatakan, idza soluha jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wa huwa al-qalbu. Ada satu organ penting di dalam tubuh kita ini, kalau dia betul seluruh organ tubuh kita ini. Kalau dia tidak betul maka rusak seluruh. Apa itu? Hati. Maka untuk menciptakan motivasi anak itu bisa dekat dengan Al-Quran, hatinya dulu diraih sebagaimana Jibril meraih hatinya Nabi Muhammad SAW. Demikian kurang lebih. Baik Ustazah, terima kasih untuk jawabannya. Apakah ada ibu-ibu dan kakak mungkin yang sudah terpikirkan ada pertanyaan? Mungkin Mutia saja Ustazah ingin bertanya. Ya, silakan kepada Ibu Ida. Pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana kita ingin belajar Al-Quran sementara kita dalam keadaan kondisi berhalangan. Nah, di dalam madhab Syafi'i untuk belajar boleh. Tapi tidak dianjurkan membawa Al-Quran yang tulisannya Al-Quranul Karim atau Mushaf. Ada ya di Quran itu Al-Quranul Karim. Tetapi kalau Al-Quran yang ada terjemahannya, Al-Quran yang ada pemaknaan kosakata, Al-Quran yang ada tafsirnya itu boleh. Boleh sekali. Tetapi kalau yang Quran saja, Al-Quranul Karim, tidak ada maknanya, tidak ada terjemahannya, tidak ada tafsirnya, jangankan kita pegang, jangankan dipegang. Quran itu dalam kondisi terbuka, kemudian ada, anggap saja ini bolpen, kita tunjuk, itu tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Kalau yang terbuka itu adalah tulisan Al-Quranul Karim. Coba nanti lihat di Qurannya, ada tulisannya di luar itu di sampulnya Al-Quranul Karim, itu yang tidak boleh. Yang boleh itu yang ada tulisannya Al-Quranul Karim wa tafsir Jalalain, katakan Al-Quranul Karim wa mufradatul Quran, dan kosakata Quran itu boleh. Begitu. Ustazah kayaknya di Zoom ada yang bertanya nih Ustazah ya.
Izin bertanya Ustazah, bagaimana cara menjawab saat anak-anak bertanya, kenapa saya harus menghafal Al-Quran agar memberikan mahkota untuk ibu dan bapak? Kan ibu dan bapak juga bisa menghafal untuk kasih mahkota untuk nenek kakek. Kadang-kadang kita juga ngeblank menjawabnya. Mohon petunjuknya Ustazah. Bagaimana kita bisa mengiknakan, memuaskan pertanyaan daripada anak yang belum berlumur dosa, polos, ya kan? Di samping saya ini juga begitu bertanyanya, gitu. Nah, dunia menghafal Quran khususnya di Indonesia, tidak di negara Arab, di Indonesia. Saya tidak tahu kalau di Malaysia, di Brunei dan negara Eropa saya tidak tahu. Itu memang belum menjadi kebiasaan. Kalau di Arab itu sudah menjadi pembiasaan. Artinya kita di bus baca Quran sambil ngafal. Kita di Metro Anfak kereta bawah tanah baca Quran. Kita lagi belanja sambil antri baca Quran. Itu biasa sekali ibu-ibu. Biasa sekali. Kita gelantungan di bus, ya kan? Yang gelantung pegang tangan kiri, tangan kanan pegang Quran. Itu biasa sekali fenomena itu, tidak terjadi di Indonesia, belum. Mudah-mudahan akan insya Allah. Nah, menghafal Al-Quran bukan suatu keharusan, tetapi impian, anjuran. Kenapa? Bukan saja dapat mahkota, tetapi tadi yang saya bacakan. Yang pertama, darah dan dagingnya berlumuran Al-Quran. Kalau kata-kata yang muncul dalam Al-Quran dan di hadis itu bukan asal kata, pasti ada maksud. Barang siapa yang menghafal Al-Quran maka Allah mencampurkan dalam daging dan darahnya. Kenapa mesti daging? Kenapa mesti darah? Kenapa enggak tulang? Ya enggak? Nah ternyata dua ini penting dalam tumbuh kembang kita dan rentan dengan penyakit. Bayangkan, begitu dia mau masuk di darah, ada Al-Quran, lari penyakitnya. Mau masuk di daging penuh dengan lemak kolesterol, lari dia. Kenapa? Ada Al-Quran. Kita semangati itu. Nah, begitu melihat anak-anak kita menghafal Al-Quran, otomatis kita juga tersemangati. Bagaimana tidak? Dia bertanya, Umi, habis wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, apa lagi? Tunggu ya, Umi baca, ambil Quran dulu. Kontak dong, dia ketawa. Suruh kita Quran, apa Quran? Sendirinya nggak apa. Nggak boleh kita marah. Tersinggung pasti, sedih pasti. Tetapi bukankah kritikan anak itu yang menggiring kita tambah terus tabungan pahala kita? Nah, kita jawab. Bukan saja memberikan mahkota, kamu mau masuk surga? Ending kita mau masuk surga apa neraka? Surga, maka hafallah Al-Quran. Saya belum menemukan orang hafal Quran gila. Anak saya ketika saya masukkan di pesantren tahfiz, itu langsung minta, Umi nggak usah aja ngafal Quran. Kenapa? Saya takut gila. Saya nggak dapat jawaban pada saat itu. Jangan-jangan dia merasa tertekan, gila nanti. Tapi subhanallah, ketika saya diminta kajian, bukan judulnya tentang penghafal Quran, saya dapat dalil tentang penghafal Quran. Ma huwa illa syifa'u wa rahmah. Ya Allah, menghafal Quran itu justru obat. Besok saya kembali ke pesantren. Bang, Umi belum dapat dalil orang yang ngafal Quran atau orang yang ada Quran di tubuhnya gila. Yang ada dia sembuh. Umi dari mana dalilnya? Nih, ada. Subhanallah. Sama seperti cerita saya tadi. Juling. Begitu dia sudah hafal 30 juz, nyaris tidak juling, ibu-ibu sekalian. Orang di sini, Banda Aceh. Luar biasa. Banyak kisah-kisah inspiratif dari orang penghafal Quran, banyak sekali. Banyak sekali. Di tempat saya yang akan besok tanggal 15 April, ada anak kelas 2 SD, kawan dia dekat, sudah hafal 5 juz. Besok kami akan mukamal. Mukamal itu menghafalkan sekali duduk 5 juz. Anak kelas 2 SD. Itu siapa? Anak yang masuk di kami di tahun berapa? 2010
apa 2020 di kami dia masuk seorang anak kecil yang bocor jantung. Subhanallah, nyaris 3 tahun di kami tidak pernah kambuh. Satu lagi, ada anak yang divonis oleh dokter saraf di sini epilepsi. Harus minum 2 tahun obat. Orang tuanya berikhtiar. Kita terapi dengan Quran yuk. Masuk di kami. Subhanallah, 2 tahun sama kami tidak pernah kambuh, tidak pernah minum obat. Balik ke dokter, dilihat grafik sarafnya, indah sekali. Ditanya sama dokter, rajin ya anak bapak minum obat? Tidak, saya tidak pernah menebus obat. Terus, apa yang bapak lakukan? Saya masukkan ke tempat tahfiz. Subhanallah, barokah dari Quran. Nah itu yang kita semangat yuk anak-anak. Maka sejalan dengan hadis Nabi, peganglah 2 kata Nabi, lan tadillu abadan, tidak pernah kamu sesat. Apa itu? Quran dan hadis. Setelah itu lihat kehidupan anak itu. Demikian. Terima kasih Ustazah atas jawabannya, semoga terjawab atas pertanyaannya Bu Ida. Baik, mungkin masih ada waktu ya Ustazah. Kalau Ustazah berkenan, mungkin kita ingin memberi hadiah, ada door prize untuk ibu-ibu dan kakak yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustazah. Mungkin Ustazah ingin memberi kuis 1 atau 2 pertanyaan saja. Boleh. Kalau tadi ada yang menyimak, ya saya suka sekali kalau sekiranya memberikan sebuah pertanyaan itu yang saya sampaikan. Ya, jadi bukan yang sudah pernah kita baca atau apa. Oke, saya ingin memberikan berapa? 1, 2. Ya, oke. Saya ingin memberikan 2 pertanyaan terkait dengan door prize bagi siapa yang bisa menjawab, gitu kan? Silakan angkat tangan. Baik, yang pertama adalah siapakah nama ibunda daripada Maryam? Yang sudah saya sempat sebutkan tadi di awal kajian kita. Siapa nama nenek Nabi Isa alaihissalam atau ibunda daripada Sayyidah Maryam? Maryam nasa Nabi kok benace. Tidak boleh googling ya. Maryam. Tiga, 2, 1. Oke, cancel. Nah, kemudian apa balasan orang yang bersahabat dengan Al-Quran, tidak saja membaca, kemudian dia menghafal, mentadabbur, lalu mengamalkan? Mungkin ada yang tahu? Lagi-lagi tadi sudah ada saya berikan. Jadi man qara al-Qur'ana wa hafidhahu bla 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 bla. Ayo jangan malu-malu Ibu. Ada yang bisa menjawab? Apa sih balasannya? Ada yang tahu? Dia baca Quran, kemudian menghafal, kemudian tadabbur lalu mengamalkan. Ada yang tahu? Ya, silakan. Jadi yang pertama masuk surga ya pasti ya. Yang kedua betul tadi yang dijawab oleh saudari kita, saya lupa lagi namanya. Ariana. Iya, Ariana. Oh, betul. Ariana. Saudari Ariana betul. Jadi akan diberikan tiket 10 ya kepada orang yang tadi membaca, menghafal, mentadabbur, mengamalkan. 10 tiket untuk apa? Tarik keluargamu yang sudah divonis masuk neraka, tarik dia ke surga. Itu bonusnya. Ya, betul. Terakhir, ada yang lagi? Oke, baik. Masya Allah. Kontan. Masya Allah. Berkah Ramadan. Luar biasa. Kemudian, ya, satu lagi.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Mungkin ada teman-teman atau ibu-ibu yang ada di depan kami ini bisa menjelaskan apa sih makna yang beredar khairum min alfi syahr. Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin dengan yang malu, ada cuma yang menebarkan senyum, kepingin jawab. Kalau salah saya nggak pukul ibu. Ingin jawab? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Makanya jangan malu-malu, Kak. Ada yang mau jawab? Lebih baik dari 1000 bulan. Banyak kakak yang via Zoom. Ada yang mau menjawab? Bulan lebih baik dari 1000 bulan. Insya Allah untuk yang hadir ada hadiah. Hadiahnya secara kontan diberikan. Malu-malu menjawab. Order di mana, Bu? Aula. Sama sendiri. Nggak ada kawannya. Oh, kayaknya kalau ngangkat tangan kayaknya mungkin malu. Saya tunjuk aja boleh? Boleh ya? Boleh ya? Oh, kalau tunjuk insya Allah pada ketawa. Kalau tangan pada diem semua nunduk. Yang pakai baju ungu, boleh? Baju ungu ya ini ya? Saya nggak pakai kacamata. Iya atau ya? Masya Allah, kan kalau ditunjuk jawab lancar, iya kan? Masya Allah, ya jawabannya betul. Jadi bukan 1000 itu ada batasannya, tapi ribuan bulan. Ya. Kayaknya seru, Ustazah. Halo, Ibu masih ada hadiahnya. Terus? Oke, balik. Mungkin sudah sampai di pesan waktu. Di untuk bersahabat dengan Al-Quran, karena barang siapa yang membaca Al-Quran itu akan menjadi syafaat li ashabi yang membacanya. Jadi syafaat bagi yang membacanya. Maka tidak ada ruginya, tidak ada salahnya sama-sama kita menghadirkan semangat itu dalam diri kita. Kita tidak mengharapkan orang lain. Ya, karena kalau orang lain biarkan Allah yang menghadirkan. Tetapi minimal diri kita untuk terus bersahabat dengan Al-Quran dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di hari akhir kelak, karena ini adalah bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmah. Ya, terbelenggu setan di bulan ini, dan itu ada jaminannya di dalam hadis. Mari sama-sama kita tingkatkan semangat kita dan kita tutup dengan doa ya. Baik, sekarang kiblatnya kemana ya? Saya menghadap kiblat ya, berdoa.
Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullah al-azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم بارك لنا في أهلنا. اللهم بارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا في قراءتنا القرآن. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة يا الله. اللهم اجعل آخر كلمتنا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلمتنا لا إله إلا الله. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين. اللهم بارك لنا في هذا الشهر، شهر مبارك، شهر مليء بمغفرتك إنك أنت سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.